Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Pintar Arya Wirangga dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang teks editorial. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu teks editorial? Atau kalian pernah mendengar apa itu teks editorial? Tentunya, kalian pasti pernah dong membaca tentang sebuah teks di dalam koran, atau pernah melihat sebuah teks di dalam koran yang berada di sebelah kiri, atau biasa kita kenal dengan tajuk rencana. Tajuk rencana inilah yang disebut dengan teks editorial. Lalu, kita akan membahas tentang apa itu pengertian dari teks editorial. Teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaktur media massa yang berisikan argumen, pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa aktual. Teks editorial berisikan argumen. Maksudnya adalah pendapat yang disertai dengan alasan yang kuat, atau pendapat yang disertai dengan fakta-fakta. Teks editorial juga mereaksi atau memberikan reaksi mengenai suatu peristiwa aktual. Maksudnya adalah peristiwa yang sedang terjadi atau yang sedang hangat dibicarakan. Jadi, di dalam teks editorial, teks editorial itu dibuat dengan maksud untuk menggiring opini publik. Lalu fungsinya ada 5. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu yang sedang berkembang. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada masyarakat. Yang keempat, memberikan penilaian tentang isu tersebut. Yang kelima, mengajak masyarakat untuk ikut berpikir tentang masalah yang sedang hangat terjadi. Jadi, teks editorial atau tajuk rencana itu memberikan fakta, memberikan opini, serta menggiring opini masyarakat. Untuk apa? Untuk masyarakat itu bisa berpikir kritis terhadap masalah yang sedang terjadi tersebut. Kita lanjut. Nah, teks editorial itu hampir sama dengan teks eksposisi. Tentunya, kalian pernah belajar tentang teks eksposisi. Kedua teks ini sama-sama membahas tentang sebuah teks yang berisikan tentang argumen atau teks yang berisi tentang pendapat. Perbedaannya hanyalah teks editorial itu ditulis oleh pihak media massa dan beritanya tentang aktual. Penulisannya tentang cerita atau peristiwa yang aktual atau yang sedang terjadi. Kalau teks eksposisi itu ditulis oleh siapa saja dan temanya itu bebas. Lalu, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, berisi fakta atau peristiwa aktual. Sudah jelas, ketika kita berbicara tentang pandangan, kita berbicara tentang opini, kita berbicara tentang fakta, kita berbicara tentang argumen, pasti di dalamnya terdapat sebuah fakta-fakta untuk memperkuat pandangan atau pendapat kita. Yang kedua, terdapat opini terhadap peristiwa yang diberitakan. Teks editorial juga berisikan opini, artinya opini dari sebuah pemikiran dari media massa untuk menggiring opini publik, untuk menggiring pemikiran masyarakat. Lalu yang ketiga, memiliki kritik, saran, dan harapan dari isu yang dibahas. 4. Terjadi atau terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadikan solusi. Jadi, di dalam sebuah teks editorial itu terdapat solusi yang diberikan oleh media massa yang menulisnya. Lalu kita akan bahas tentang fakta dan opini. Kalimat fakta itu mengandung kepastian, benar-benar terjadi. Kata kuncinya adalah benar-benar terjadi.
dan memiliki data yang akurat. Sedangkan opini itu belum terjadi. Perbedaannya hanya di situ. Perbedaannya hanya pada benar-benar terjadi atau sudah terjadi, dan opini itu belum terjadi atau kemungkinan. Nah, biasanya di kalimat opini itu terdapat beberapa kata berikut ini. Hampir, dirasa, cukup, kurang lebih, seharusnya, mungkin, sangat bisa jadi, menurut saya, dan sebagainya. Nah, kata-kata yang ada di bawah ini, ya, contoh kata-kata yang tadi, itu merupakan belum terjadi, atau merupakan sebuah kata yang belum terjadi atau baru kemungkinan saja. Jadi perbedaannya adalah kalau fakta itu benar-benar terjadi, kalau opini belum terjadi. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.